ini adalah tanjakan Silayo. Sering terjadi kecelakaan itu di sini. Ini menuju ke Kerapia exit tol. Mau ngebut ya wis wedi lho. Mendel maksudku. Hari ini, malam ini, saya akan ajak pemirsa untuk melakukan pantauan ya. Ini sekitar pukul 12, setengah 12 malam. Dan saya menyusuri jalan Kota Semarang. Ini arah menuju ke Kali Banteng. Ya, pastinya tahu ya, Kali Banteng kalau orang Semarang nanti akan lewat flyover. Kalau malam itu seperti ini sedulur-sedulur, pemandangannya, situasinya Kota Semarang. Nah kebetulan ini sepi, rada horor kalau terjadi apa-apa juga, tapi enggak lah, Kota Semarang aman ya. Semoga saja. Nah ini kita memasuki flyover. Yang sisi kiri itu adalah Museum Ronggowarsito. Terus yang ke kanan flyover menuju ke panturanya Kota Semarang. So kalau jam segini biasanya truk ya, banyak truk besar gitu. Itu kayak di depan gitu. Nah ini menuju ke Kerapia kita. Di sini jalannya cukup bergelombang juga, jadi rada hati-hati juga kalau lewat sini ya lur. Kalau berlubang gimana mas? Oh di sini kayaknya kalau untuk jalan Pantura atau jalan utama ini nggak begitu banyak lubang ya, tapi kalau di jalan-jalan protokol itu lubangnya di Kota Semarang cukup dalam, jadi memang ekstra, apalagi penerangan maksudnya PJU-nya nggak begitu bagus, jarang-jarang ada yang terang kayak jalan utama ini. Nah ini ada yang mundur nyamari. Nah kalau jam segini tuh banyaknya truk sama bus ya, jadi jam menjelang tengah malam gitu. Dan seperti apa sih itu? Seperti inilah kondisinya. Ini di Hanoman. Kita sampai ke Hanoman, terus nanti masuk. Mungkin agak gelap di kamera ya, tapi sebenarnya lumayan lah kalau di sini untuk penerangan jalannya, karena besar gitu. Nanti coba saya akan mengarahkan sepeda motor ke arah BSB, apa arah Mirjen seperti apa gitu, pemirsa. Nah ini menuju ke Kerapia exit tol, interchange maksud saya, nggak hanya exit tol. Urut Pantura mau Kota Semarang lur, bukan Pantura juga ya, tapi jalan utama. Ijo, nah bener kan. Yang Semarang ya lor, kalau orang Semarang ngebutnya si komo besar kayak gini. Harus hati-hati juga loh. Jadi kalau jalan utama sih masih lumayan ya. Dan kebalikan, kalau jam segini rata-rata itu malah banyak masyarakat yang pulang kerja, yang dari pabrik, kawasan industri gitu, mungkin masuk siang gitu kan, shift 2 gitu. Kalau shift 3 mungkin malam ya. Nah di sini ini sudah lewati Kerapia. Nanti saya akan ambil kiri itu arah Pengalian seperti apa.
dan Silayur sampai ke Mijen. Nah kalau lurus itu arah ke Jakarta atau arah ke Tugu, ini kalau yang di kanan adalah UIN ya. Nah kalau lewat Ngalian ini ya Lud, ini kalau yang mungkin ya yang jarang lewat ke sini gitu, rotok kaget gitu. Setelah jalan halus kayak gini mulus, nanti di tanjakan, bukan tanjakan Silayur ya, yang sering kecelakaan itu bukan. Tanjakan di depan itu, depan kampus berapa saya lupa, UIN berapa ya, 2 atau 3 gitu. Ini kan ada beberapa kampus itu bergelombang loh. Kalau Matic yang rodanya 12 gitu, ringnya 12 maksud saya, roda terasa banget lah. Kebetulan saya naiknya bebek, naik Supra ini, jadi guncangannya ya nggak buat terasa sih. Ini kayak gini nih, laris tepat di sini nih, depan kampus UIN berapa nih, tuh geledak. Nah kita sudah sampai di BTI, masuk Ngalian juga. Jalur ini sangat ramai kalau pagi sama sore hari, terutama yang nanti setelah pasar Ngalian itu. Gak ngerti ataukah memang trafiknya ketika pagi sama sore itu bener-bener ramai, atau jalannya terlalu sempit, atau yang punya kendaraan di kota Semarang semakin bludak. Nah tuh saya juga bingung juga kalau itu. Kemungkinan iya sih, karena edan-edanan lah sekarang lah. Us. Nah di depan adalah pusatnya Ngalian City, bus, yang ada di kota Semarang. Ini adalah pasar Ngalian yang di sisi kiri. Terus wah kerennya udah banter banget, istimewa. Habis ini kita akan lewat ke Silayur. Silayur seperti apa kalau jam 12 malam. Oke, ini kita sekarang jam 12 malam mungkin. Kondisinya seperti ini Silayur. Dan nggak jarang tuh kalau jam segini truk-truk besar juga melintas. Karena saya sendiri tuh kadang aturannya nggak begitu jelas ya, di sini boleh melintas itu kira-kira berapa jam berapa gitu kan. Karena nggak jarang itu saya menemukan gitu, siang juga ada yang melintas gitu, bahkan double ya. Wow, keren, istimewa ya. Ini adalah tanjakan Silayur, pemirsa tribun di depan, yang sering terjadi kecelakaan itu di sini. Truk nggak kuat untuk menanjak. Kalau di sini juga jalannya ada berlubang, parah. Terus seperti ini, harus hati-hati.
Nah, ini adalah tanjakannya. Sebenarnya kalau dipikir curam itu ya nggak terlalu ya, cuman kalau untuk kendaraan dengan muatan berat ya rada ngeri loh, nggak bisa nafasnya, apalagi diesel itu nggak main-main, ya wes ngeri lah. Mungkin yang sering lewat sini bisa dikomen, pernah belok kecelakaan enggak, atau pernah lihat kecelakaan enggak di sini, terblender kah atau remblong gitu. Karena pengalaman saya itu liputan di sini beberapa kali, termasuk kalau nggak salah 2016-2017 ya waktu itu. Truk ngangkut herbe gitu, juga sama, nggak kuat terus gender gitu. Gender itu apa ya? Mundur gitu, nggak kuat nanjak gitu. Korbannya cukup banyak waktu itu. Nah ini sudah mau masuk, masih di wilayah Ngalian tapi mau berbatasan sama Mijen kayaknya depan itu. Ini adalah lapas bidangnya Kemenkumham Kedung Bari yang sisi kanan. Nah, kalau malam kayak gini kebetulan Semarang itu mungkin ini bukan bisa dikatakan belum wilayah atas ya Lur. Cuman ya cukup dingin kalau di sini. Kalau mau masuk ke wilayah Mijen tuh lumayan lah, suhunya beda banget sama Semarang kota. Atau maksud saya Semarang Tengah gitu, atau Simpang 5 atau mana pusat kotanya. Kalau di sini nggak jarang kabut ya, kayak di Banyumanik gitu. Kendalan ketika setelah hujan, bulan ini habis hujan juga. Nah, depan adalah BSB City. Oh, ternyata punya kota sendiri, kota dalam kota. Wis agak banget memang kalau untuk wilayah-wilayah di sepertinya ini tadi tipis tadi, mungkin kalau dari kamera nggak ngerti kelihatan apa enggak, karena juga aku ya bingung Lur, emang belok gitu nyawang karena ya redok betul. Nah itu PSB, terus ini jalannya sudah beton. Biasanya kalau udah sampai sini tuh les deket-deketan tuh. Tapi kalau saya sendiri karena naiknya itu cc kan nggak ada 100, ya si anaknya 100 cc lah ya. Dan kondisi shocknya kurang prima, jadi ini ya mau ngebut dia wis wedi lur, mendel maksudku. Coba nanti nggak ngerti kelihatan apa enggak jalannya, kalau enggak coba nanti saya edit, walah saya edit, mungkin pencahayaannya nanti saya tambah ya, karena sebenarnya ya gelap tapi nggak gelap total, masih ada lampu-lampu gitu. Ketuaannya Valentino Rossi Lur. Sini kalau lari 80 juga ngeri juga ini. Jam segini banyak uang kerja, uang bagi kerja Lur ya. Upaya semangat ya bawa bagi sedulur-sedulur yang selalu pulang malam untuk keluarga. Itu Lur, ini di BSB Lur,
Yang depan adalah ada uptown, dan kebetulan iki kabut, iki teman kabut lur. Gelap juga, tapi lampu jalannya ini ketutupan, dan dinginnya cukup lumayan. Wah kan gelap ini. Jadi nyeneng gue lah kalau orang Semarang bilang kalau sudah memasuki wilayah-wilayah dingin gitu ya, yang kebiasaannya panas. Aku berapa pekan ini memang hujan terus, baik bawah maupun atas. Wus, nggak ngerti tuh, mungkin hujan kabutnya bisa lebih parah dari ini nanti sampai ke mungkin itu ya lur. Saya akan teruskan sampai ke perbatasan kota Semarang dan Kabupaten Kendal, itu tepatnya di Cangkuran. Mungkin nanti seperti apa kondisinya, baik jalannya gitu. Overall cuman berapa ya kalau jalan utama ini ya. Besok mungkin akan tak lanjutkan ke jalan protokol gitu. Kalau jalan protokol ya yang Semarang ngomongnya lebih parah loh. Karena beberapa kali tak coba itu wis jegloan ini sak gila ada sejengkal loh. Hati ya. Kalau dari tadi ya, dari Pamularsis Kota Semarang sampai ke sini bisa dikatakan baik lah, bagus dan layak. Hanya bergelombang aja gitu. Ya memang ada sih tadi yang rusak sedikit, tapi bisa dikatakan ya iso lah gitu, hati-hati aja gitu, nggak terlalu parah. Di depan adalah pusatnya Kecamatan Mijen, yaitu satu di antara wilayah paling ujung Kota Semarang. Itu perbatasan dengan Kabupaten Kendal Boja gitu loh. Tapi di sini tuh jalur paling ramai mungkin ya, kalau dari sekitar, daripada Gunung Pati dan sekitar ya lur. Ini cukup ramai kalau pagi sama sore hari, karena pemukiman itu terutama subsidi itu banyak yang naik di wilayah Kabupaten Kendal Boja sekitar lah, Boja sama Limbangan gitu lur. Terus ini juga lumayan gelombangnya nggak rata banget. Buses, apalagi di wilayah sini loh, kalau misalnya pagi sama sore macetnya luar biasa loh. Nah ini adalah pusatnya Kecamatan Mijen, kanan adalah Pasar Mijen. Aspal tambah lembek mesti kayak gini, bikin nggak nyaman pengguna kendaraan roda 2 gitu. Ini sudah halus lur. Jadi Mijen itu ada beberapa jalur yang baru di aspal dan diperbaiki, diperlebar juga nih, termasuk satu ini yang mau menuju ke perbatasan ya lur ya. Nanti masih lewat di wilayah Jatisari, tapi masih Kecamatan Mijen. Ini aspal semua lur, aspalnya cukup halus lah, sampai sirkuit Mijen mungkin ya, juga itu cukup lumayan lah. Ini kenapa mobil-mobil pada basah kulit semua? Ya, berarti saya beruntung, mungkin daerah kalian hujan-hujan, jadi saya berpacu dengan hujan. Mau kemana ini? Kondisinya jam 12 malaman seperti ini di wilayah Mijen.
Semoga aja bisa terekam dan terabadikan dalam video. Dengan sedikit kabutnya malah justru tebal tadi di BSB, sini nggak terlalu lur. Coba saya akan salut tekanan bus. Oke. Tapi yang jelas selesai hujan sepertinya nih. Kok ngerti mas, jalannya teleskop bos. Nah ini mau sampai ke Pasar Aceh. Pasar Aceh itu juga masih hujan cukup luas. Depan Pasar Aceh. Terus Jatisari, terus Tambanan ya ini. Secara pengetahuan saya, maaf kalau salah dikoreksi di sini. Kiri itu bisa ke Tambanan, bisa juga ke jalur yang bisa tembus ke Gunung Pati. Nah, ini karena trafiknya sudah kuning-kuning, rada hati-hati kalau ada yang nyebrang karena ini perempatan. Oke. Semakin menuju ke perbatasan semakin rodok sepi betul. Nah, ini Jatisari yang ke kanan. Perumahan Jatisari gitu, ruangannya minta ampun. Padahal mungkin 9-10 tahun yang lalu tuh kalau saya mau jalan-jalan ke sini ya masih banyak pohon jati, pohon karet di sisi kiri. Kalau sisi kanan sih ya memang dari dulu sudah ada perumahan gitu. Ada lubang satu kena lumayan. Buali, coba Buali, Buali kota nih. Beberapa jalur dicek Buali. Masih banyak lubang-lubang yang menganga dan membahayakan pengguna jalan khususnya masyarakat kota Semarang Bu. Ini juga kurang rata jalannya, masih bisa dilintasi lah. Tapi di depan itu ada beberapa yang rusak. Di depan dinas bukan dinas UPTD mungkin ya, UPTD Pertanian dan Perikanan kalau nggak salah. Harus sedikit hati-hati. Saya sendiri nggak berani kenceng-kenceng ya. Ya karena motornya nggak bisa kenceng. Paling mentok di berapa sih ini ke Supra. Ya nggak apa-apa, disyukuri. Masih normal dan dirawat gitu. Nah, ini sebelum pom bensin ini harus bener-bener gak rata. Tuh motor depan saya aja sampai kalau kelihatan, nah walah kalau mobil sih mungkin enak-enak ya lur, enak-enak saja ya, tapi kalau motor udah dua ya harus ngeri lur. Kan guncangannya loh, Nah di depan adalah, lihat nah di depan adalah ya bukan perbatasan ya, mau menuju ke perbatasan ya, perbatasannya masih di depan persis, tapi depan ini menghubungkan antara kota Semarang dan Kabupaten Kendal atau Terminal Canggiran. Overall seperti itu lur ketika jam 12 malam. Jadi yang besok mau perjalanan jauh melintasi sini tetap waspada, tetap hati-hati. Lubang-lubang masih menunggu ya deh. Jadi tetap hati-hati aja. Jadi perjalanan lagi mungkin ada yang mudik ke
bagasi gitu kan sebelum Lebaran atau belum puasa gitu, tetap hati-hati aja.